Suatu hari, ketika Muhammad kecil sedang bermain bersama teman-temannya, malaikat Jibril datang menghampirinya. Dengan penuh kelembutan, Jibril membaringkan Muhammad kecil, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya. Dari hati itu, Jibril mengambil sesuatu yang ia sebut sebagai bagian yang tidak baik. Kemudian mencuci hati Muhammad dengan air zam-zam dalam sebuah bejana emas hingga bersih, lalu mengembalikannya ke tempatnya semula. Momen itu berlalu begitu cepat. Anak-anak yang bermain bersamanya terkejut melihat kejadian itu, dan dalam kepanikan mereka berlari menemui ibu mereka sambil berteriak, "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" Mereka segera kembali untuk memastikan dan mendapati Muhammad kecil dalam keadaan baik, meskipun wajahnya sedikit pucat. Peristiwa ini membuat Halimah, ibu susu Muhammad, merasa khawatir. Setelah mempertimbangkan keselamatan Muhammad, Halimah akhirnya memutuskan untuk mengembalikan beliau kepada ibunya di Mekah, agar dapat hidup dalam pengawasan keluarganya. Setelah kembali ke pangkuan ibunya, Aminah binti Wahab, Muhammad kecil menjalani masa kanak-kanak yang penuh dengan kasih sayang. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya membawa beliau dalam perjalanan ke Yatsrib, sekarang Madinah, untuk mengunjungi makam ayahnya, Abdullah, dan bertemu dengan keluarga besar dari pihak ibunya. Di perjalanan pulang dari Yatsrib di suatu tempat bernama Abwa, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia, meninggalkan Muhammad kecil dalam keadaan yatim piatu. Setelah kejadian ini, Muhammad kecil dibawa pulang ke Mekah oleh pelayan ibunya, Ummu Aiman, dan kemudian dirawat oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi Muhammad dan memberikan perhatian penuh kepadanya. Namun ketika Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Setelah itu, tanggung jawab merawat Muhammad jatuh kepada pamannya, Abu Thalib, yang merawatnya dengan penuh kasih sayang dan menjaga beliau seperti anaknya sendiri. Di bawah asuhan pamannya, Abu Thalib, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan terpercaya, hingga dikenal masyarakat dengan sebutan Al-Amin, artinya yang terpercaya. Tak ada orang yang ragu dengan kejujurannya. Semua orang Quraisy merasa aman menitipkan harta dan urusan kepada beliau. Kita beruntung memiliki Muhammad. Beliau adalah pemuda yang tak pernah berbohong dan selalu menepati janji. Pada usia remaja, Muhammad mulai ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib. Ketika itu, Abu Thalib, yang dikenal sebagai salah satu pemuka Quraisy, memiliki keterbatasan ekonomi, namun tetap berusaha merawat keponakannya dengan sebaik mungkin. Menyadari hal ini, Muhammad yang memiliki semangat membantu, sering mendampingi pamannya dalam perjalanan dagang. Rombongan dagang Quraisy tiba di Bushra, wilayah Syam. Di sana, ada seorang pendeta bernama Buhaira yang ahli dalam agama Nasrani. Biasanya, ia jarang berinteraksi dengan orang luar. Saat melihat rombongan tiba, Buhaira memperhatikan awan yang terus menaungi mereka, khususnya di atas Muhammad. Ketika rombongan beristirahat di bawah pohon, dahan-dahan pohon itu pun tampak merunduk menaungi beliau. Buhaira mengutus seseorang untuk mengundang seluruh kafilah, termasuk Muhammad yang awalnya tidak ikut. Ketika Muhammad hadir, Buhaira melihat tanda kenabian di punggungnya dan mulai bertanya tentang dirinya. Semua jawaban Muhammad sesuai dengan ciri kenabian yang diketahuinya. Buhaira lalu mendekati Abu Thalib dan mengingatkan, "Jaga anak ini dan segera bawa dia pulang ke negerimu. Anak ini memiliki masa depan yang agung dan bisa menjadi sasaran keburukan jika diketahui banyak orang." Setelah urusan dagang selesai, Abu Thalib segera membawa Muhammad kembali ke Mekah sesuai pesan Buhaira.